Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan snack gurih. Ini rasanya kers ya, dengan cara digunting. Namanya stik keju gunting. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak video sampai selesai. Siapkan keju parut sebanyak 150 gram ya. Ini akan aku masukkan ke dalam blender. Jadi akan aku haluskan bareng dengan 2 butir telur supaya nanti tekstur daripada stiknya itu bisa benar-benar lembut, tidak ada yang bergumpal. Nah, kemudian tambahkan 2 butir telur lalu blender. Oke, selanjutnya siapkan wadah dan tambahkan 200 gram tepung terigu serbaguna, lalu juga 100 gram tepung kanji. Ini dicampur aja jadi satu ya. Kemudian juga di sini akan aku tambahkan dengan tepung maizena nantinya. Nah, untuk penggunaan tepung maizenanya tambahkan 1 sendok makan saja. Lalu tambahkan di sini dengan margarin sebanyak 50 gram. Lalu tambahkan juga 1 sendok teh garam, lalu 1 sendok teh kaldu jamur. Dan tambahkan 1/4 sendok teh baking powder. Kemudian aduk hingga tercampur rata, hingga sedikit berbulir gitu. Ini akan aku aduk aja menggunakan tangan. Oke, jika sudah berbulir seperti ini, kemudian akan aku masukkan untuk keju dan telur tadi ya, yang sudah di blender. Jadi menjadi krim seperti ini teksturnya. Masukkan aja ke dalamnya, kemudian setelah itu akan aku aduk hingga tercampur rata. Aduk hingga menjadi kalis, dan jika memang perlu ditambahkan air, tambahkan ya sedikit demi sedikit. Ini kurang lebih aku tambahkan 6 sendok makan supaya tekstur daripada adonannya itu bisa dipulung dan juga kalis. Jadi untuk penambahan airnya itu nanti sedikit demi sedikit ya, disesuaikan aja. Jika memang kurang bisa ditambahkan, jika lebih bisa dikurangi untuk takaran airnya. Oke, ini aku tambahkan tadi sampai 6 sendok makan ya, karena teksturnya masih agak keras. Jadi untuk tambahan 6 sendok makan itu sudah pas. Nah, kalau sudah menjadi kalis untuk adonan ini, kemudian tutup rapat, istirahatkan selama 30 menit supaya lentur ya, lebih lentur nanti untuk adonannya. Setelah 30 menit, kemudian ini akan aku bagi menjadi 2 bagian untuk adonannya supaya tidak kebesaran aja ya saat memegang. Kemudian setelah itu akan aku potong-potong atau akan aku gunting-gunting menggunakan gunting. Terlebih dahulu untuk guntingnya diolesi menggunakan margarin atau minyak juga bisa supaya tidak nempel ya.
Nah, untuk loyangnya silakan alasi dengan menggunakan kertas baking paper. Kalau kalian tidak ada kertas baking paper, boleh dialasi dengan menggunakan plastik. Oke, ini akan aku gunting. Untuk mengguntingnya tipis-tipis aja, boleh panjang maupun pendek, tentukan aja dengan selera kalian ya untuk besar kecilnya. Nah, di sini aku gunting separuh terlebih dahulu, baru setelah itu akan aku goreng nantinya. Lakukan hingga semua adonan selesai. Nah, untuk menggorengnya itu siapkan wajan yang cekung dan juga minyak yang banyak. Setelah minyaknya panas, kemudian masukkan untuk adonan yang digunting tadi, dan jangan diaduk ya sebelum mengapung supaya tidak hancur nantinya. Kalau sudah mengapung baru boleh diaduk. Untuk penggunaan apinya, gunakan api yang sedang cenderung kecil. Nah, goreng hingga berwarna kuning keemasan. Jadi untuk snack steak keju ini sangat praktis ya, hanya perlu digunting-gunting aja dan sudah. Rasanya juga sama seperti steak keju pada umumnya, hanya bentukannya aja yang berbeda karena ini bentuknya kita gunting, jadi memang agak sedikit tidak beraturan, tapi tentunya juga menghemat waktu ya. Kadang kalau kita pipihkan terlebih dahulu baru dipotong-potong memanjang itu agak suka males ya, tapi ini dengan digunting-gunting tentunya akan menyingkat waktu dan juga lebih cepat untuk prosesnya. Nah, ini setelah berwarna kuning keemasan kemudian angkat, lalu tiriskan terlebih dahulu, tunggu dingin baru dikemas jika ingin dimasukkan ke dalam plastik ataupun di dalam toples. Kalian bisa jual per ons atau per gram atau mungkin kiloan ya untuk snack ini. Jadi ini pas juga nanti sebagai isian toples saat lebaran nanti. Stik keju versi gunting tentunya ya. Jika buat kalian yang malas seperti aku untuk membuat yang aneh-aneh, jadi cukup digunting aja. Rasanya juga keras, gurih, enak juga. Ini disukai banget sama anakku ya untuk cemilan. Nah, ini ketahanannya bisa bertahan sampai 1 bulan dengan tertutup rapat tentunya ya. Kalau sudah dingin dimasukkan ke dalam toples, itu bisa bertahan sampai 1 bulan untuk tingkat kerenyahannya. Untuk memasukkan ke dalam wadah, pastikan sudah dingin supaya tidak melempem nantinya. Nah, untuk harga jualnya sendiri nanti tentukan ya dari modal awal yang kalian keluarkan. Untuk pengemasannya bisa dimasukkan ke dalam toples-toples seperti ini. Oke, selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.